Jadi Pak Prabowo terlambat menyadari bahwa ambisi kebijakan itu, ambisi politik bahkan, itu batasnya adalah APBN. Anda taruh ambisi setinggi apa, tapi nanti APBN akan bilang, stop ya. Itu yang saya kira gengsi Pak Prabowo untuk mengembalikan rasionalitas dari MBG itu akhirnya dibatalkan sendiri oleh fakta ekonomi dan politik hari ini. Misalnya Presiden tidak lakukan radical break, tidak mengganti 75-80% kabinet, di Oktober, November dia pasti jatuh tuh. Momentumnya cuma itu tuh. Bukan kita inginkan jatuh, tapi semua syarat sosiologis untuk membatalkan kepemimpinan beliau sampai 2009 sudah tidak ada lagi peluang itu tuh. Tapi Menteri Keuangan kita, Purbaya nggak bisa bilang itu. Kenapa begitu? Karena Purbaya, ya kasir, saya sering sebut dia cuma kasir. Disuruh untuk mengatur mana kementerian yang masukin duit, mana kementerian yang keluarin duit. Tiba-tiba dia mesti ikut serta menumbuhkan harapan bahwa dia bisa bikin growth 6%, 7%, 8%. Ya tentu Presiden bilang, wah hebat tuh. Kalau begitu terusin aja semua proyek. Jadi Purbaya salah memberi Presiden. Mestinya Purbaya bilang, nggak mungkin 5%, 6%, pasti 4%. Dengan argumen yang kuat, pasti Presiden akan bilang, kalau begitu batalkan dulu MBG, kita main dulu koperasi. Atau koperasi tunda dulu, balik lagi ke ngurusin stunting. Atau stunting koperasi dihadapi kemudian, tapi pendidikan dilanjutkan dulu. Jadi nggak ada forum untuk memperdebatkan kebijakan. Memang ini kalau saya bilang kabinet dungu, karena dia nggak mampu bertengkar tentang kebijakan. Udah lama gua nggak denger Bang Rocky ngomong katanya belakangan ya, sesudah era Prabowo dia agak tone down soalnya. Saya baca bukan dari segi transaksi politiknya, tapi dari semacam ego dalam pengertian positif dari Presiden untuk memamerkan bahwa dia itu pro rakyat. Tetapi waktu ide itu dia pikirkan, dia tidak pernah memikirkan impact kebijakannya itu. Dia mungkin menganggap bahwa oke, itu nanti dengan sendirinya rakyat akan dukung. Tiba-tiba ada problem dengan Selat Hormuz, maka duit negara habis. Jadi Pak Prabowo terlambat menyadari bahwa ambisi kebijakan itu, ambisi politik bahkan, itu batasnya adalah APBN. Anda taruh ambisi setinggi apa, tapi nanti APBN akan bilang, stop ya. Itu yang saya kira gengsi Pak Prabowo untuk mengembalikan rasionalitas dari MBG itu akhirnya dibatalkan sendiri oleh fakta ekonomi dan politik hari ini. Jadi kalau hari ini Presiden Prabowo mungkin saya kira 30% yang bisa dijalankan, dia mesti hati-hati mengucapkan itu kan. Oke, saya akan downsize, saya akan kurangi atau saya akan moratorium apapun istilahnya. Tapi yang jelas MBG itu mesti dibatalkan dulu keadaan sekarang, baru dihitung ulang tuh. Nah Presiden dibatalkan kemudian dievaluasi. Dievaluasi. Tapi kan dibatalkan buat Presiden kok dibatalin sih? Padahal itu yang mesti dia ucapkan. Saya batalkan karena saya salah membayangkan bahwa akibatnya akan jadi bancakan korupsi. Bahwa akibatnya akan tergantung pada APBN yang masih dicekek oleh Selat Hormuz. Kalau itu diucapkan, publik akan anggap oke, Presiden mengerti teriakan kita. Tetapi pada saat yang sama, partai-partai yang udah dapat SPPG segala macam itu berupaya untuk jangan dong, ini kan rezeki nomplok nih. Demikian juga masyarakat yang ada Polri, TNI, yayasan-yayasan. Jadi sebetulnya elit yang kemarin protes kalau udah jelas orang-orang yang punya SPPG itu yang protes kalau itu dihentikan. Karena keuntungan 6 juta per hari kan. Karena itu uang 1 triliun setiap hari kan. Ditaruh disimpan 6 jam aja di BRI misalnya udah berbunga berapa kali kan. Jadi tetap Presiden ada dalam kegamangan itu. Dia harus memutuskan dengan keyakinan sendiri bahwa saya salah mendesain organisasinya tuh. Idenya bagus karena didukung oleh prinsip-prinsip tadi. Dan banyak negara sudah melakukan itu sebetulnya. Ya. Tapi kenapa? Saya masih misteri karena kan gini. Presiden Prabowo misalnya ya, karena Bang Rocky saya datang waktu dia pidato di UNGA yang ke-80 ya. Saya sengaja datang, dibiayain oleh IDN Times, sorry ya, bukan ikut rombongan Presiden, ini disclaimer juga. Karena sesudah 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang tampil di sana, jadi saya penasaran bagaimana penampilannya, ya kan? Ya, apa namanya, seperti gayanya lah, orator ya. Jadi selalu menunjukkan orator, tapi dalam konteks kabinet milih ini kayak apa ya? Ya itu tadi tersandera. Bang Rocky pakai istilah tersandera. Dia tersandra, tapi orang yang tersandra selalu punya strategi untuk keluar dari kerangkeng itu. Kalau kita punya semacam intuisi, bagaimanapun Prabowo seorang taktikus tuh. Kalau dilakukan sekarang dalam keadaan ekonomi buruk,
dalam kondisi social unrest ada di mana-mana, itu dia nggak mampu untuk mengantisipasi, bahkan memitigasi kerusakan sosial politik nanti itu. Jadi pasti akan ada momentum tuh. Seorang tentara dia selalu lihat momentumnya apa. Saya berhitung bahwa setelah 2 tahun, dia mesti dengan sendirinya lakukan radical break. Harusnya ya. Jadi bulan apa nih? Oktober. Karena setelah Oktober, 20 Oktober. itu orang udah berpikir kalau lu nggak bikin Oktober, lu nggak akan nyampe di 2029. Nah saya kira Prabowo juga ngerti itulah dalam ilmu perang kan. Kalau sudah menarik, kan prinsip seorang tentara, bila ragu jangan membidik, bila sudah membidik segera tarik picunya. Jadi kalau dia membidik sekarang dan dia anggap bahwa belum clear kesepakatan sosial, maka dia nggak akan ambil risiko itu. Tetapi kalau udah 2 tahun, orang anggap udah 2 tahun, udah separuh, udah ngapain lagi? Berarti kan grafiknya itu selalu dia naik ke arah Senate, tapi kemudian tiba-tiba kehilangan kecepatan di situ karena gravitasi terlalu kuat. Nah itu di 2 tahun itu. Jadi kalau dia gagal nanjak itu, dia akan drop mungkin setelah Oktober. Misalnya presiden tidak lakukan radical break, tidak mengganti 75-80% kabinet, di Oktober, November dia pasti jatuh. Momentumnya cuma itu. Bukan kita inginkan jatuh, tapi semua syarat sosiologis untuk membatalkan kepemimpinan beliau sampai 2009 sudah tidak ada lagi peluang itu. Nah, kita boleh menduga dengan bikin guessing by estimation bahwa Prabowo berpikir itu. Dan dari sekarang ke Oktober pasti ada mungkin 3-4 kali reshuffle, tapi yang besar pasti tunggu momentum. Karena nanti dia akan pidato. Sudah 2 tahun, saya mau tagih sekarang kabinet saya tuh. Mana hasil kalian tuh? Nah itu rakyat akan kasih tepuk tangan. Dan mungkin orang-orang yang selama ini termasuk orang-orang sebetulnya ada di kubu Pak Jokowi yang 9 tahun sebenarnya memaki-maki Pak Prabowo. Iya. Kemudian karena ikut Pak Jokowi masuk dalam tim ses di Pilpres 2024 karena ada Gibran di situ, sudah dikasih kesempatan posisi-posisi termasuk di kabinet, di utusan ini, utusan itu, penasehat, lalu komisaris BUMN, mungkin mudah-mudahan dicukupkan sampai di situ 2 tahun lah. Yang penting udah gua kasih nih. Itu kesimpulan IDN ya. Nah, jadi memang aku tuh karena gini Pak Prabowo itu kan militer dan di militer tuh ada doktrin bertahap, bertingkat, berlanjut. Ya. Okay. Nah, tapi melihat apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo sampai hari ini dengan MBG, dengan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih yang akan 20.000 sampai ke 80.000. Kemudian ada lagi sekolah rakyat, itu semuanya masif ya. Dan sebenarnya aku pernah nanya sama Pak Prabowo. Jadi kayak saya merasa Bapak ini kayak kok semuanya langsung diburu-buru dalam setahun pertama. Bahkan MBG kan tadinya setahun pertama janjinya itu 82,9 juta, ya kan? Kayak enggak 5 tahun minimal gitu loh. Kayak wah semuanya tuh harus sekarang. Gimana menurut Bang Rocky? Itu yang saya sebut tadi. Setiap orang ada karakter leadership-nya tuh. Ada orang yang betul-betul ingin jadi leader, ada yang mau jadi dealer. Dealer tuh. Prabowo nggak mau jadi dealer, artinya mesti tunggu bertahap, bertingkat, dan akhirnya di ujung gagal. Jadi kelihatannya watak dari Prabowo sebagai presiden, dia ingin rakyat nonton dulu showcase-nya bahwa dia betul-betul ingin memuliakan kepentingan rakyat. Jadi MBG ditaruh di depan toko, perumahan di situ, segala macam koperasi, supaya terlihat bahwa toko itu memang hanya ada di dalamnya kepentingan rakyat. Nah masalahnya adalah APBN tidak mungkin dibuat serentak membiayai itu kan. Nah saya menganggap bahwa bagus ide presiden. Tapi kabinetnya nggak bisa protes pada waktu itu kan. Misalnya Menteri Keuangan, kalau Sri Mulyani pasti Sri Mulyani udah bilang, ini nggak bisa Pak nih. Bahkan pada Pak Jokowi kan Ibu Sri Mulyani sering bilang nggak bisa, uangnya nggak ada tuh. Tapi Menteri Keuangan kita, Purbaya nggak bisa bilang itu. Kenapa begitu? Karena Purbaya, ya kasir, saya sering sebut dia cuma kasir. Disuruh untuk mengatur mana kementerian yang masukin duit, mana kementerian yang keluarin duit. Tiba-tiba dia mesti ikut serta menumbuhkan harapan bahwa dia bisa bikin growth 6%, 7%, 8%. Ya tentu Presiden bilang, wah hebat tuh. Kalau begitu terusin aja semua proyek. Jadi Purbaya salah memberi presiden. Mestinya Purbaya bilang nggak mungkin 5%, 6%, pasti 4%. Dengan argumen yang kuat, pasti presiden akan bilang, kalau begitu batalkan dulu MBG, kita main dulu koperasi. Atau koperasi tunda dulu, balik lagi ke ngurusin stunting. Atau stunting koperasi dihadapi kemudian
tapi pendidikan dilanjutkan dulu. Jadi nggak ada forum untuk memperdebatkan kebijakan. Tapi menterinya kebetulan saya pernah menjadi pengamat ya di Hambalang ketika ada rapat dengan beberapa menteri ya waktu itu sama beberapa teman-teman Pemret. Ada yang berani bantah? Nggak ada. Justru Ini itu. siap. Ya itu soalnya. Ya. Jadi kedunguan di kabinet menghasilkan kepekaan oposisi kurang, akibatnya ya demonstrasi kan. Jadi memang ini kalau saya bilang kabinet dungu, karena dia nggak mampu bertengkar tentang kebijakan. Udah lama gua nggak denger Yes. Bang Rocky ngomong katanya belakangan ya sesudah era Prabowo dia agak tone down soalnya. Kalau kita ikut pikiran pendiri negeri ini, Muhammad Hatta misalnya. Muhammad Hatta bilang begini, menteri itu bukan pembantu presiden, dia mesti punya ide sendiri untuk dipertengkarkan dengan visi presiden. Nah ini menteri-menteri kan diam, ya siap segala macam tuh. Tapi mungkin takut Bang, menteri jangankan sama presiden, sebagian menteri sama Sekap Teddy aja keder. Ya itu artinya menterinya mentalnya keropos. Mestinya menterinya bilang, gue ini penakut, jadi jangan kasih beban. Kalau begitu, ya lu mundur aja kan. Tapi buat mundur pun, ya ragu-ragu. Karena nanti dibully, kenapa meninggalin gelanggang. Jadi intinya presiden tidak punya tim untuk duel argumen itu. Kalau karena kan Bang Rocky lumayan deket nih sama lingkarnya Pak Prabowo dan udah Oke. kenal lama juga. Dari yang sekarang ada, Bang Rocky apakah punya pikiran siapa yang sebetulnya punya teman untuk yang dianggap direspek oleh Pak Prabowo Presiden? Apakah Bang Dasko, apakah Bang Safri Samsudin, Menhan, apalagi? Karena kalau yang lain, yang Hambalang Bos ya umurnya jauh ya. Ada relasi kuasa, ya kan? Tapi Dulu, ini gimana? kita bukan kita berpikir. Secara faktual tidak ada lagi tim itu. Ya Pak Dasko ngurusin politik, ngurusin efisiensi di dalam pengambilan keputusan kabinet itu. Pak Syafri yang menjaga TNI, menjaga fasilitas-fasilitas yang memungkinkan Indonesia dihitung ulang sebagai punya kekuatan. Jadi kesibukan itu kesibukan teknokratis. Tentu Pak Prabowo dekat dengan Pak Dasko, dekat dengan Pak Syafri. Tetapi kedekatan teknokratis beda dengan kedekatan intelektual. Jadi kalau saya terangkan, ada forum teknokratis di dalam lingkaran dekat Presiden Prabowo, yaitu forumnya Pak Dasko yang ngatur politik dan forumnya Pak Syafri ngatur keamanan. Tapi itu tidak cukup karena nggak mungkin ada pertengkaran di dalam ruang teknokratis. Yang boleh bertengkar ruang intelektual. Jadi backup ide, backup konsep yang harusnya melayani sebut aja kecerdasan presiden atau bahkan keinginan dia untuk bertengkar, nggak ada tuh. Jadi presiden nggak ada sama sekali. Iya, presiden tidak punya. Not even seniornya Pak Luhut yang notabene ketua Dewan Ekonomi Nasional. Tidak ada, karena Pak Luhut mau megang BEN. Jadi ini mesti ada semacam West Wing atau sebut aja nggak ada orang yang playing devil's advocate pada presiden tuh, ajak debat segala macam. Lama-lama presiden menganggap kalian bego semua kan, jadi tunggu aja apa yang gue perintahin. Jadi suasana itu makin lama makin absolut. Lalu orang kasih label, oh ini udah jadi otoritarianisme, ini udah creeping militerisme segala macam kan. Nah ini mesti diterobos nih, karena itu saya mungkin agak bertaruh, bukan sekedar menginginkan, bahwa Oktober ini pasti harus dijalankan. Jadi presiden nangkap semua hal, termasuk pembicaraan kita hari ini, dan kelihatannya dia akan crystallize dulu soal-soal ini. Saya kira Prabowo akan tiba pada kesimpulan dia butuh devil's advocate. Dia butuh kelompok pemikir yang betul-betul mengerti apa ide dia dan mau bertengkar dengan kelompok ini. Jadi bukan sekedar backup konsep, tapi bertengkar. Kan Prabowo kan doyan bertengkar kan. Tapi kalau pertengkarannya itu satu arah. Prabowo itu kalau didebat dengan data dan fakta lapangan, pada akhirnya dia bisa menerima, ya. Bisa. Meskipun kita harus siap, teman-teman, karena terakhir saya di Hambalang tuh saya lumayan debat beberapa kali dan digini-giniin ya. Iya. Tapi kita tetap bersahabat, Yes. ya kan? Kalau Anda tidak setuju, tapi kita tetap bersahabat. Tapi ya Kadang-kala bukan gini, gue tonjok ya, lu. mesti- Tapi mesti berani, dalam bahasa yang iya. bersahabat. mesti berani memang. Iya, Dan itu. yang bisa melakukan itu mungkin yang nothing tulus lah, yang Ya, nggak pengen harus. jabatan menteri Ya, apa segala macam ya. Karena itu. Kan itu saya bilang tadi, kelompok itu mesti tidak punya kepentingan teknokratis, tidak punya kepentingan politik. Jadi betul-betul kelompok diskusi yang ingin secara rutin. Siapa yang misalnya begini dulu. Dulu kebiasaan ini dibikin oleh Presiden Prancis waktu itu, François Mitterrand. Setiap sore dia undang
jurnalis yang paling tajam, seniman yang paling ngeyel, dosen yang paling sinis, minum kopi, minum teh aja sore-sore. Sebulan bisa 3 kali. Karena mereka nggak punya kepentingan. Diajak berargumen sambil bercanda kecil dengan presiden tuh. Maka presiden dapat visi tuh. Oh, visinya makin tajam justru karena diperuncing oleh perdebatan sore hari kan. Coba bikin misalnya Hambalang evening tea atau sebetulnya dia sudah 2 kali bikin yang meja bundar dengan media itu yang dia bangga-banggakan dalam tulisan hak jawab dia di Ekonomis. Kemudian yang omongan dia menjawab media-media asing yang sangat kritis kepada yang dimuat di The Atletico yang ternyata notabene itu media Perancis punyanya Lucien Despaux yang punya penasehatnya. Jadi dia sudah mengatakan tidak ada presiden di dunia ini yang menyediakan waktu sampai 4 jam tanpa scripted, tanpa segala macam dengan media kata dia gitu. Iya, tapi kalau yang nggak kuat mentalnya memang kalau debat sama dia bisa keder ya, bisa keder gitu. Jadi menteri-menteri ngebayang dan mungkin karena itu Bang, ini dugaan saya, karena saya udah pernah, jadi mungkin orang sekitarnya itu memang protecting him dari yang debat-debat gitu, khawatir nanti bapaknya emosi. Ya artinya orang sekitar dia itu juga nggak percaya atau tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa presiden itu pintar kan. Kan cuman kalau dia bego misalnya, ya diprotek. Jadi kalau terlalu banyak protek, jadi proteksi sebenarnya menghina intelektual presiden. Insulting the intellectual of the president. Presiden biasa kalau di luar negeri dia ngoceh kok, kenapa di sini dia diproteksi kan? Yang memproteksi itu mereka yang sekedar ingin memamerkan public relation istana, bukan public opinionnya yang diolah tuh kan. Kan beda betul kan, siapa tokoh-tokoh yang ngatur komunikasi di istana kan. Dia cuma ingin ini presiden bagus, maka dia pamerkan. Itu namanya PR doang. Yang diperlukan adalah mengolah public opinion, bukan public relation presiden. Public opinion hanya bisa dimunculkan secara otentik kalau ada diskusi yang tidak diatur, tidak ditargetkan. Yang lu nggak boleh kritik, ya lu nggak boleh. Ya wartawan sekarang juga, iya dah kalau diperintahin istana jangan kritik, ya mending kita denger aja kan. Jadi flow of informasi. Karena begitu nanya beda, ID-nya dicabut. Iya, itu soalnya. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya, setahu saya ya. Ya dicabut. Atau pemiliknya ditelepon. Ya, itu. Pemiliknya ditelepon, kameranya diganti gitu ya. Yang nelpon kan bukan presiden kan? Orang sekitar dia. Orang sekitar dia, bahkan orang yang mengaku orang dekatnya Prabowo. Jadi udah levelnya tuh level yang ke-4, ke-5. Dari proxy ya. Akibatnya apa? Loss in translation. Kalau udah proxy sama proxy. Mudah-mudahan Pak Presiden tahu di sini bahwa sementara Pak Presiden itu berusaha untuk memunculkan image bahwa dia menghargai kemerdekaan pers dengan menyediakan waktu 2 kali 4 jam berdialog dengan media, tetapi ada upaya-upaya ketakutan juga yang terjadi di kalangan media nih terhadap orang-orang yang mengaku proksi dari presiden ya. Ya ngaku-ngaku semua itu kan, padahal apa kan kita tahu kualitasnya tuh. Yang ngatur public relation istana kan itu kan dangkal semua. Nah orang dangkal. Bang Rocky, gue nggak mau ikut-ikutan ya. Saya sebutin itu, saya garis bawain dangkal, DANGAL itu. Nah kalau misalnya tadi tapi Bang Rocky setuju nggak bahwa ada suasana ketakutan itu? Ada ya. Itu udah terjadi. Dan bahkan publik juga takut loh setiap kali presiden pidato, khawatir presiden tuh off the cuff, improvisasi, malah itu yang justru membuat investor tuh keder dan orang keder gitu. Jadi presiden tuh bahasanya dia seperti orang tuh tidak memahami saya gitu. Bukankah presiden yang musuhnya lebih penting memahami kondisi rakyatnya ketimbang kita yang memahami dia gitu. Karena lingkungannya mengedit pada akhirnya kan. Lama-lama presiden merasa kok gue dikepung oleh teks itu. Kalau di kepala presiden dan harusnya begitu, konsepnya selesai, dia ngebohong pun nggak ada soal, dia bercanda pun nggak ada soal, karena orang tahu substansinya bukan itu. Sekarang presiden disuruh baca, bagus, kenapa? Itu buat dokumen negara mesti dibaca tuh. Tetapi retoriknya kan nggak keluar kalau dibaca kan. Nah orang takut sekarang, yang takut siapa? Ya orang sekitar dia yang takut. Padahal kalau dibebaskan aja dan dibiasakan untuk dibebaskan, substansinya pasti keluar. Justru karena presiden mesti siksak antara teks dan konteks, jadi orang akhirnya nunggu presiden bikin kecelakaan di depan podium.
Kan buruk kan. Yang bertanggung jawab siapa? Ya ini tukang-tukang atur public relation. Karena saya mengutip yang pernah saya wawancara di sini Ketua Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat, dia mengatakan bahwa setiap kali Presiden akan pidato saya deg-degan gitu kan. Iya, kenapa mesti deg-degan? Kita mau tunggu justru Presiden bikin kecelakaan intelektual dengan bikin humor yang bermutu tuh. Jadi kalau sekarang akhirnya Presiden untuk menenangkan, membuat dia healing itu dia joget-joget, lalu diledek. Padahal beberapa kali kalau saya bicara dengan Pak Prabowo beberapa tahun yang lalu, itu enak aja ngalir. Diskusi buku, ngeledek-ledekan tuh kan. Jadi kenapa sekarang wataknya itu dioperasionalkan sebagai seseorang yang bakal membuat kecelakaan di depan podium. Pek. Biarin aja tuh. Tetapi kalau dia otentik kan, investor juga tahu, yo idenya adalah sosialisme, idenya adalah mengundang investor lewat Danantara. Dan Danantara itu bukan sesuatu yang bisa menjamin keyakinan kita untuk investasi. Prabowo bisa ceritain itu. Saya ketemu dengan investor, mereka nggak percaya bahwa Danantara tuh. Lalu dia bikin rumors. Tapi nanti kalau gua pidato beginian, dia akan yakin nih bahwa presidennya bahkan tidak serigid membuat organisasi kayak Danantara tuh. Kan itu yang memungkinkan orang akan lihat Presiden Prabowo berupaya untuk jadi Bung Karno, tapi dibatasi oleh ketakutan timnya, berupaya untuk jadi Kennedy dengan kemampuan intelektualnya, berupaya jadi kayak Obama dengan kelikayannya untuk bersama dengan rakyat. Itu nggak terlihat akhirnya. Jadi Presiden dipanggungkan sebagai figur yang kaku akhirnya. Begitu dia sedikit bikin improvisasi, salah, lu diledek. Jadi tetap ini kesalahan dari organisasi yang mengolah manajemen psikologi Presiden di dalam istana tuh. Yang saya sebut dangkal semua. Padahal ketika Presiden ketemu dengan investor, ketemu dengan orang tamu, bahkan di era Presiden Prabowo ini kan tamu negara dijemput oleh Presiden di bawah tangga tuh. Nggak pernah, biasanya ditunggunya tuh di teras di atas. Jadi Presiden itu langsung menjemputnya ketika keluar dari mobil tamu negara, itu langsung ketemu sama Presiden. Jadi kelihatan kelihatan kehangatan ya dari berbagai interaksi dengan tamu-tamu terutama tamu-tamu asing ya, apakah dia ketemu di Indonesia atau di luar negeri ya. Sebetulnya mereka merasa bahwa apa yang dibayangkan yang kayak menakutkan itu pada saat ketemu langsung nggak gitu. Mas saya kemarin diceritain dapat informasi dari Kemlu, itu ada komentar seperti itu dari 7 atau 8 dubes yang kemarin memberikan kredensial. Mereka membaca dari media. Orangnya menakutkan, tapi ketika bertemu ternyata diajak ngobrol, ditanya gitu ya. Kan, jadi di dalam tubuh Presiden ada 2 psikologi. Psikologi sebagai komandan Kopassus, psikologi sebagai pemimpin dunia tuh. Waktu dia di luar negeri, nggak ada rekan pemimpin dunia yang menganggap dia Kopassus. Karena dia udah masuk dalam demokrasi, dia bikin partai. Justru di dalam negeri, kabinet masih menganggap Prabowo itu komandan Kopassus, kan ngaco kan. Lama-lama ya Prabowo merasa oke, demi di dalam Kopassus ada prinsip military efisiensi itu. Semuanya dibikin efisien berdasarkan komando tunggal. Pada Prabowo ada pemimpin partai yang meninggalkan seluruh kemewahan militernya dia itu, bahkan pernah dihukum lalu masuk dalam politik demokratis. Nah, lingkungannya itu masih mengelulukan dia sebagai komandan Kopassus, kan ngaco cara berpikirnya tuh. Jadi timbul semacam dual psychology itu. Gue mau jadi orang demokratis, tapi lingkungan gue anggap gue sebagai militeristik segala macam itu. Itu juga siap. Itu ngapain sih? Bisa aja kan? Pak Prabowo. Itu kalau kemarin saya datang ke istana, kelihatan bahwa mental feodalnya ada di situ tuh. Kemarin tuh di istana yang undang masuk istana atau yang undang adalah Bang Junghur sebagai bestinya dilantik. Kan biasanya boleh bawa keluarga atau ini dianggap keluarga. Iya, dianggap. Karena itu kemudian dianggap bahwa saya yang dorong-dorong, lalu Presiden merasa itu kawannya Rocky Gerung, sementara Rocky Gerung saya minta dia nggak mau, dia dorong-dorong kawannya. Kan begitu akhirnya isu muncul kan. Tapi saya bilang enggak, saya ingin supaya betul-betul soal lingkungan hidup itu dimuliakan sebagai pedoman bernegara. Karena semua orang sekarang bicara tentang do you speak environmental ethics itu. Orang nggak bicara lagi tentang hal-hal yang sifatnya growth segala macam, orang bicara degrowth. Jadi saya jaminkan pada Presiden bahwa Jumhur itu, kalau saya bilang murid mungkin terlalu berbahaya, tapi saya akan bilang bahwa dia sahabat saya yang saya maksudkan untuk membawa pesan tentang ekologi ke dalam kabinet. Dan kita ingin supaya kabinet itu semuanya dirasuki oleh prinsip environmental ethics.
Siapa orangnya? Ya cuma Jumhur, yang lain saya nggak kenal. Karena itu saya datang ke istana untuk ikut memberi kesan bahwa saya mendukung loh saudara Jumhur. Dan itu perjanjian etis Artinya antara kalau saya. mendukung nanti kalau kenapa-kenapa ikut bertanggung jawab Ya ya? pasti saya bertanggung jawab. Kan begitu kan pertemanan kan. Ya. Bukan biarin dia larut Karena di situ. itu yang memang paling khawatir kalau kita diminta untuk dukung orang, karena berarti kita harus bertanggung jawab. Ya, Pak, itu. Dan kalau dia ternyata kenapa-kenapa, kita juga mesti harus bertanggung jawab ya. Yang sekarang coba Pak Jokowi nelangsa sekarang, pendukungnya kabur kemana-mana. Itu Yang benar. mental apa itu? Yakin Ya, bahwa kabur. Banyak yang kabur kan? Misalnya. Ya sebut aja A B C D E F G semua, semua nama yang mulai dari semua alfabet ada di situ kan tadinya kan. Tapi masih banyak yang masih suka silaturahmi. Iya tapi silaturahmi yang tidak jujur itu. Kan mestinya mereka termasuk senior-senior jurnalis yang pernah mendukung Jokowi itu, ya tenggelam sama-sama aja kan. Bukan kabur itu, biarin Jokowi jadi pesakitan lalu bekerja sendiri. Itu nggak fair tuh. Saya berseberangan dengan Pak Jokowi. Tapi mereka yang dulu menjilat-jilat, dan kenapa mendekat-dekat. kabur soal nggak begitu sih, gue sih salah waktu itu. Iya, lu salah, lu ambil risiko itu. Jadi itu namanya moral orang dihitung di situ tuh. Lu berintegritas kalau lu sama-sama mengalami kepedihan yang dialami Jokowi sekarang itu. Lain kalau yang betul-betul, oh ya salah. Tapi Bang Rocky yakin bahwa Jokowi udah segitunya, karena ternyata dia sepede itu akan keliling Indonesia. Dan kalau kita lihat hari-hari ini sangat menarik. Jadi Wapres Gibran itu saya tahu banget dia sempat dipesankan oleh bapaknya untuk ojo kemajon oleh bapaknya. Jadi ibaratnya kalau pemberitaannya Presiden Prabowo di sini, Wapres di sinilah. Jadi ojo kemajon. Maka dia mengaku tidak pernah ngajak jurnalis kemana-mana. Dia jurnalis yang ngepost di kantor Wapres itu cuma sekali ke luar negeri waktu dia mewakili presiden ke G20 ya South Africa. Yang lainnya tuh dia enggak, karena supaya enggak banyak berita. Tapi dalam 1 bulan terakhir ini dan sampai hari ini, sampai kemarin itu wah kelihatan bahwa dia tuh muncul terus ya, menjadi sumber pemberitaan yang menarik, termasuk dugaan bahwa sesudah mahasiswa yang habis ketemu sama dia tanggal 15 Juni habis demo UBK diduga menerima uang ya total 20 juta dari katanya janji 300 ya, saya menggunakan kata diduga ya. Itu meskipun ada pengakuan ya dari ketua BEM Fakultas Hukum UBK yang bertemu. Jadi kelihatan, dan dia kemudian menerima masukan kritik-kritik terhadap MBG, padahal karena saya pernah bertanya sama yang bersangkutan, saya tanya, apakah Anda punya kesempatan untuk ada pertemuan one-on-one dengan Presiden sebagaimana ketua mewakil ya? Dia bilang sih nggak ada, ya kan? Jadi apakah masukan-masukannya dia itu kemudian didengar oleh Presiden, tapi sekarang dia keluar ke publik, termasuk soal MBG, soal segala macam. Gimana Bang Rocky melihat itu? Pasti Pak Jokowi, Junto Gibran punya elemen ya Pak Jokowi dan Gibran maksudnya punya elemen pragmatisme dalam politik. Mungkin Jokowi membaca bahwa ya likability pada Prabowo menurun, elektabilitasnya menurun, maka secara otomatis naikin aja tuh Gibran kan. Tetapi yang saya lihat itu akhirnya Pak Jokowi itu nekat buat turun gunung. Itu berarti ada perjanjian yang tidak selesai. Kan mestinya kalau dari awal ada perjanjian bahwa PSI akan dibantu oleh Gerindra misalnya, yang ada soal kan. Tetapi politik memang akhirnya akan tiba di situ yang dulu kita analisis habis-habisan. Saya nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Dengan secara personal, saya punya masalah dengan kebijakan Jokowi soal IKN pada waktu itu segala macam. Soal konstitusi. Demikian juga dengan Gibran tuh. Ketemu Gibran ya biasa aja tuh. Tetapi kalau Gibran diajukan sebagai alternatif pada Prabowo, saya pasti akan bilang nggak bisa. Bukan tidak dimungkinkan oleh konstitusi, tapi kemampuan saya untuk membaca kapasitas Gibran jadi presiden nggak ada sama sekali itu. Karena di situ orang akan nilai intellectuality, speaking, lalu penampilan watak, kemampuan publik, nggak bisa tuh. Tapi mungkin 2029 targetnya tetap Wapres mungkin. Ya, Wapresnya Prabowo. Ya bahkan sebagai Wapres pun nggak bisa, nggak nyampe. Jadi kita mesti jujur katakan, Pak Gibran, Anda tidak cukup punya kapasitas untuk memimpin negeri ini. Bahkan itu lebih sebagai jujur. Wapres. Bahkan sebagai Wapres. Itu jujur saya ucapin aja kan. Tapi sebagai hak oke, tapi saya mesti katakan iya. Lingkungan dia itu pura-pura, Anda bisa tuh. Satu waktu Gibran akan dijebloskan kembali.
di dalam kekosongan ide itu oleh mereka yang sekedar jadi penggembira, mondar-mandir di Indonesia itu. Kan saya bisa baca itu tuh. Nah, mulai sekarang orang kalau begitu dia main duit dong. BM-nya akan dibeli semua, OKP akan dibeli semua. Kan itu akhirnya begitu kan? Iya. Yang mungkin Itu bukan yang ngaku, yang nggak ngaku mungkin iya, lebih apalagi yang banyak nggak ya. ngaku. Ya Gibran mungkin ya tutup mata aja kalau aparatnya sebar amplop. Tapi dari segi itu pun netizen yang umurnya sekarang 2 tahun lagi akan memilih akan ingat ini. Oh itu kan main duit itu. Jadi orang di sekitar Gibran juga dungu mengatur penampilan Pak Gibran sebagai calon pemimpin kan. Tapi Mending kalau siapin misalnya- Gibran misalnya, oke Pak Gibran ingin datang ke IDN, ingin diskusi, minta diwawancara, tapi dengan tokoh lain supaya terjadi perdebatan kan, itu lebih fair tuh. Daripada berusukan kemana-mana, datang ke Tapi daerah-daerah udah ke miskin. 30 provinsi ternyata diam-diam tentu di kolom komen dari POV Time tuh berarti 30 udah pergi ke 30 provinsi itu terus hasilnya apa gitu itu kan juga ditanya. Ya, Termasuk kalau- urusan Papua. Dia kan dapat tugas dari presiden termasuk urusan Tetapi Papua. orang seperti Gibran yang ingin masuk dalam politik, dia mesti datang ke forum-forum intelektual, forum-forum jurnalis, minta diuji habis-habisan, itu lebih jujur. Tapi punakawan dia ini yang beredar di sekitar Gibran pasti akan kendalikan, jangan Pak Mas Jangan. Gibran, jangan itu bahaya. Loh Gibran mesti dimasukkan di dalam kawacandra di muka supaya dia belajar itu. Kan kasihan tuh Pak Gibran itu kan. Jadi saya ucapkan ini sebagai orang yang menganggap bahwa Gibran sedang dipermainkan oleh mereka yang sekedar ingin menghisap sisa-sisa kekayaan Gibran. Atau yang bahkan masih banyak sebetulnya.